أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillahi nahmaduh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dialah satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan segala bentuk puji. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepadanya lah kita memohon pertolongan, dan kepadanya pula kita memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kepada Allah kita berlindung daripada segala buruknya diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan pada Allah pula kita berlindung dari segala bentuk keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyesatkannya dari jalan Allah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu atau siapapun yang dapat memberikannya petunjuk ataupun hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur, mengucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman wal Islam, sehingga sampai saat ini kita masih mampu untuk menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perintah yang sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah, serta kita mampu untuk menjauhkan diri dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya al-karah atau yang bersifat makruh maupun yang bersifat haram. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan besar kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangannya beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga pada saat ini kita mampu untuk menghirup nikmat iman wal Islam. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala serta penuh kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, bagaimana caranya kita memanfaatkan bulan Ramadan yang mubarakah ini agar mendapatkan pahala di sisi Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas, bagaimana cara Rasulullah menjalankan puasa di bulan Ramadan? Baik, dalam video ini saya akan sedikit sharing bagaimana dan apa kurikulum yang sekiranya bisa kita gunakan untuk beribadah di bulan Ramadan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu memperbanyak ibadah sholat di bulan Ramadan, yang mana di dalam 11 bulan yang lain di luar Ramadan kita mungkin sekedar menjalankan ibadah sholat fardu saja tanpa terlalu memperhatikan ibadah-ibadah sunnah. Ada begitu banyak sholat sunnah yang
dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dari pagi hingga pagi kembali. Jemaah yang dimuliakan Allah, muslimin wal muslimat dimanapun berada, di dalam bulan Ramadan, dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan dihitung sebagaimana ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Maka para ulama hafidzakumullah menganjurkan kepada kita agar memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, sehingga kita dapat memanen pahala sholat wajib, ibadah wajib sebagaimana ibadah wajib di bulan lain. Kemudian ibadah yang wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga terhingga sesuai dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan yang penuh dengan mubarakah ini, yang mana di dalamnya amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai momentum untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah di luar sholat wajib yang mana sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita juga memperbanyak sholat sunnah, mulai dari sholat duha di waktu pagi, kemudian sholat-sholat sunnah seperti sholat rawatib tetap kita perhatikan, yang mana sholat rawatib merupakan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan dijaga oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang mafhumnya kurang lebih menyampaikan bahwa barang siapa yang mampu menjaga sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat rawatib, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu istana di surga Allah. Apa saja sholat rawatib itu? Sholat rawatib yang biasa kita kenal dengan sholat sunnah qabliyah atau sebelum sholat wajib, dan juga sholat sunnah ba'diyah setelah sholat wajib. Yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang dimaksud oleh hadis tersebut, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh dikenal juga dengan sholat sunnah fajar, yang mana sholat sunnah fajar tersendiri merupakan sholat sunnah yang punya fadilah atau keuntungan tersendiri. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW sabdakan, "Raka'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha," yang artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, momentum Ramadan ini kita manfaatkan, yang mana di luar bulan Ramadan saja Rasulullah SAW sabdakan bahwa sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di momentum Ramadan ini, sholat sunnah fajar kita manfaatkan sebagai sholat yang akan dilipat gandakan oleh Allah SWT, dihitung sebagaimana pahala sholat wajib di bulan lain. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur, sehingga sudah terhitung menjadi 8 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, kemudian disusul dengan 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah duha, yang dikerjakan di waktu duha, mulai dari waktu syuruk sampai sebelum sholat zuhur. Dan begitu banyak sholat-sholat sunnah yang lain yang sekiranya mampu kita kerjakan di bulan Ramadan yang mubarakah ini. Kemudian yang kedua, setelah memperbanyak sholat sunnah dan memperkuat sholat wajib, yang kedua adalah qiraah Al-Quran atau tilawah Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW contohkan dalam bulan Ramadan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memperbanyak bacaan Al-Quran beliau dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dalam sebuah hadis yang masyhur, yang kurang lebih mafhumnya berbunyi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajru hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf saja berpahala 10 kebaikan. Itu jika dikerjakan di luar bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sampaikan, "La aqulu alif lam mim harfun." Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa
wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan kemudian mim itu satu huruf. Sehingga dalam alif lam mim terkandung 30 pahala atau 30 hasanah. Dan itu jika dikerjakan di luar bulan Ramadan. Maka kaum muslimin wal muslimat yang berada di mana saja, yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika kita kerjakan di bulan Ramadan? Berapa banyak huruf yang kita baca dalam satu lembar Al-Quran akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 bahkan sampai 7000 kali lipat, bahkan bisa saja dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi apa yang dibayangkan oleh kita. Karena dalam hadis yang mafhum Rasulullah sampaikan, Allah menyampaikan bahwa seluruh amalan Bani Adam atau anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahala padanya sesuai dengan kehendakku. Maka kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, baik itu tilawah dalam bentuk bacaan, murajaah, hafalan, maupun belajar tajwid serta makharijul dan sifatul huruf, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat dengan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, amalan yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan yaitu sedekah. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan yang mafhumnya kurang lebih berbunyi, barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis ini bisa ditemukan di dalam kitab hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullah. Maka salah satu amalan yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan yaitu sedekah. Karena sedekah salah satu caranya dengan memberikan makan orang berpuasa, maka pahala kita seakan-akan sebagaimana kita berpuasa dalam sehari, namun dilipat gandakan menjadi pahala puasa sebagaimana pahala puasa orang lain yang kita berikan sedekah. Selain itu, sedekah juga merupakan salah satu amalan yang jika kita sampaikan dengan cara yang tepat, maka akan menjadi pahala jariah yang akan mengalir terus sampai hari kiamat. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan bahwa ada 3 hal yang dapat memberikan pahala jariah kepada kita, yaitu pertama sedekah jariah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sedekah jariah. Contohnya, kita menyedekahkan sesuatu yang jariah, yaitu menyedekahkan ke tempat yang tepat. Saya beri contoh, kita memberikan Al-Quran kepada anak-anak menghafal Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir kepada kita selama dia menggunakan Al-Quran itu untuk menambah hafalan. Kemana dari hafalannya tersebut, jika dia gunakan untuk mengajarkan orang lain bacaan Al-Quran, maka pahalanya juga akan tetap mengalir kepada kita. Terus seperti itu, tidak akan putus sampai yaumul qiyamah, insyaallah biidznillah ta'ala. Alhamdulillah, itu adalah 3 pokok amalan yang sekiranya perlu kita perbanyak di bulan Ramadan, sehingga kita bisa memanen pahala di bulan yang mubarakah ini, karena di dalamnya terdapat ampunan, berkah, kasih sayang, dan juga amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dengan 3 amalan tersebut insya Allah akan menjadikan kita mampu untuk mencapai esensi akhir dari Ramadan. Tujuan akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, sehingga kita mampu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman yang merasa punya iman di dalam dirinya,
diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Esensi akhir dari puasa yaitu agar kita dapat mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan melalui cara memperbanyak 3 amalan tadi. Esensi akhirnya kita mampu dinilai sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan bahwa takwa yaitu berbentuk kita mampu menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 amalan yang kita jadikan kurikulum dan perbanyak di bulan Ramadan tadi mampu menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diridhai dan mati dalam keadaan husnul khatimah kelak, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi seorang muslim yang berserah diri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf, karena segala bentuk kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan khilaf dan salah berasal dari diri saya sebagai manusia yang punya sifat khilaf. Kepada jemaah sekalian, semoga dimaafkan jika ada salah kata, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya ada mudarat dari penyampaian saya. Allahumma musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.